Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelas 3B Prodi PGSD. NIM 920862060051. Saya ingin menjelaskan sebuah karya tulis ilmiah yang bertemakan kerusakan ekosistem laut akibat ulah manusia. Ekosistem laut. Definisi ekosistem laut. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Definisi laut. Laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Kandungan air laut biasanya adalah 96,5% air murni dan 3,5% zat lainnya. 3/4 dari bumi ini tertutup oleh laut. Namun ternyata tidak sama presentasi wilayah laut pada belahan utara dan belahan selatan. Pada belahan selatan presentasi wilayah laut dapat mencapai 80%. Namun di belahan bumi utara hanya 60%. Selain itu, kedalaman laut juga sangat bervariasi. Ini terbukti rata-rata kedalaman laut adalah 3.800 meter. Tidak seperti daratan yang hanya 840 meter. Pengertian ekosistem laut. Ekosistem air laut merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi, yang dikenal juga dengan ekosistem bahari. Ekosistem laut ini merupakan ekosistem yang berada di perairan laut. Ekosistem air laut ini terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir, dangkal atau bitarol, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut ini didominasi oleh perairan air yang sangat luas dan merupakan ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai biota laut, mulai dari hewan bersel satu, mamalia, invertebrata, hingga tanaman-tanaman laut seperti alga dan terumbu karang. Pengertian kerusakan ekosistem laut. Perusakan ekosistem laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status laut itu sendiri. Ciri-ciri ekosistem laut. 1. Suhunya bervariasi terutama pada permukaan sampai ke dasar laut yang tiap titiknya berbeda. 2. Tingkat salinitas tinggi. Jadi semakin mendekati garis khatulistiwa mempengaruhi tingkat salinitas menjadi tinggi. 3. Tidak begitu berdampak dari kondisi cuaca dan iklim. 4. Didominasi nasi hingga mencapai 75%. Jenis ekosistem laut yang bermacam-macam, antara lain laut dalam. Ekosistem laut dalam berada di palung laut yang paling dalam. Di sana tidak ada cahaya karena kedalamannya membuat cahaya matahari sulit tembus. Biasanya organisme yang bisa hidup hanya predator dan ikan tertentu saja. Kedua, terumbu karang. Ekosistem terumbu karang dapat ditemukan pada laut dangkal dan jernih. Sebagai makhluk hidup tinggi di sini seperti hewan spons, ikan bintang laut, moluska, dan ganggang. Keberadaan terumbu karang sebagai tempat
berlindung dan melestarikan biota laut dangkal. Yang ketiga, estuari. Ekosistem estuari adalah area bercampurnya air sungai dan air laut. Hanya makhluk hidup tertentu yang dapat berkembang biak seperti tumbuhan padang lamun dan mangrove. Yang keempat, pantai pasir. Ekosistem pantai pasir mudah dikenali karena berada di pesisir pantai. Selain itu, memiliki hamparan pasir yang luas dan selalu terkena deburan ombak intensitas cahaya matahari di pesisir pantai terbilang kuat. Yang kelima, ekosistem satu ini dikenali dengan banyaknya bongkahan batu berukuran besar hingga kecil yang tersebar. Tidak hanya itu saja, berbagai organisme menjadi ekosistem pantai batu sehingga dapat tempat tinggal seperti kepiting, siput, kerang, dan ganggang coklat. Faktor penyebab rusaknya ekosistem laut. Terumbu karang yang hidup di dasar laut merupakan sebuah pemandangan yang cukup indah. Banyak wisatawan melakukan penyelaman hanya untuk melihatnya. Sayangnya tidak sedikit dari mereka menyentuh bahkan membawa pulang terumbu karang tersebut. Padahal satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. Poin kedua, membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut. Yang poin ketiga, boros mengenakan air. Karena semakin banyak air yang digunakan, semakin banyak pula limbah air yang dihasilkan dan akhirnya mengalir ke laut. Limbah air tersebut biasanya sudah mengandung bahan kimia. Yang keempat, terumbu karang merupakan tujuan wisata yang sangat diminati. Kapal akan lalu lintas di perairan. Membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Poin ke-5. Penambangan pasir atau bebatuan di laut dan pembangunan pemukiman di pesisir turut merusak kehidupan terumbu karang. Limbah dan polusi dari aktivitas masyarakat di pesisir secara tidak langsung berimbas pada kehidupan terumbu karang. Selain itu, sangat banyak yang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan hiasan akuarium. Poin ke-6. Masih banyak yang menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom dan racun ini sangat mematikan terumbu karang. Ketujuh, selain karena kegiatan manusia, kerusakan terumbu karang juga berasal dari sesama makhluk hidup di laut. Seafood Drupella salah satu predator bagi terumbu karang. Yang ke-8, penggundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai, sehingga mengakibatkan kekeruhan yang menghambat difusi oksigen dalam polip atau hewan karang. Penangkapan ikan hias dengan menggunakan bahan beracun, misalnya kalium sianida, mengakibatkan ikan pingsan, mematikan karang dan biota apertebrata. Dan terakhir, penangkapan ikan dengan bahan peledak mematikan ikan tanpa diskriminasi karang dan apertebrata yang tidak bercangkang. Dampak kerusakan ekosistem akibat ulah manusia. Salah satunya yaitu kegiatan manusia pada ekosistem terumbu karang, di antaranya sebagai berikut. Pertama, penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak, perusakan habitat dan kematian massal hewan terumbu karang. Kedua, pembuangan limbah panas meningkatkan suhu air 5 sampai derajat Celcius di atas suhu ambien, dapat mematikan karang dan biota lainnya. Yang ketiga, penggundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai
sehingga mengakibatkan kekeruhan yang menghambat difusi oksigen di dalam polip. Yang keempat, pengerukan di sekitar terumbu karang meningkatkan kekeruhan yang mengganggu pertumbuhan karang. Terakhir, menangkap ikan dengan bahan peledak mematikan ikan tanpa diskriminasi karang dan biota vertebrata yang tidak bercangkang. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dalam penulisan dalam kerusakan ekosistem laut. Yang pertama, perusakan ekosistem laut adalah tindakan yang menimbulkan perusakan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. 2. Penyebab kerusakan ekosistem laut adalah aktivitas manusia yang tidak peduli atau kurang memperhatikan kelestarian alam serta tidak menjaga keindahan laut. 3. Cara meminimalisir kerusakan ekosistem laut. Manusia harus lebih mengindahkan dan memperhatikan kelestarian alam laut. Selain itu, beberapa yang harus diperhatikan diantaranya meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar yang ada di lingkungan laut, baik luar maupun dalam laut. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, mengembangkan potensi industri kelautan dan mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. Itulah tadi penjelasan dari kerusakan ekosistem akibat ulah manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.